Melasma. Sekarang kita bahas yang paling banyak jadi masalah nih ya. Melasma. Jadi kalau udah ngebahas tentang flek ya, kalau di TikTok atau di Instagram itu pasti ramai banget yang komen. Ya. Nah, penyebabnya teman-teman. Penyebabnya karena sinar UV yang berlebihan ya. Setiap hari keluar rumah nggak pakai sunscreen ya. Jemput anak nggak mau pakai helm ya, nggak pakai, cuma ngandelin sunscreen doang. Padahal tengah hari panas bolong gitu ya. Nah, udah deh ya, matahari dilawan. Kemudian perubahan hormon bisa jadi ya karena hamil, KB atau faktor menopause. Ya, jadi untuk orang-orang yang menopause itu biasanya mulai muncul titik-titik sedikit gitu ya. Yang biasanya ada di area pipi. Kemudian faktor genetik juga mempengaruhi ya. Nah, jadi kalau misalnya yang mana yang bisa hilang, mana yang nggak bisa dihilangkan, nah yang nggak gampang untuk dihilangkan itu adalah flek yang muncul dari dalam, yang disebabkan karena faktor hormonal, teman-teman. Kalau faktor hormon itu ngilangin flek itu, aduh, nggak gampang lah ya, kecuali mungkin di laser gitu. Itu pun di laser juga mungkin cuma sekedar doang, sebentar doang, ntar juga akan muncul lagi. Begitu juga dengan yang namanya genetik. Genetik itu nggak bisa dihilangkan. Jadi kita nggak bisa atau kita nggak boleh overclaim bahwa produk kita bisa menghilangkan flek, termasuk flek yang hormon sama genetik nggak, ya. Nah, tapi yang bisa kita bantu itu adalah orang-orang yang memang dia disebabkan karena kerusakan, ya, kerusakan diakibatkan penggunaan skincare itu masih bisa kita bantu, teman-teman, ya. Walaupun lama prosesnya ya. Nah, pemakaian skincare keras atau bahan berbahaya, steroid atau merkuri ya. Nah, bekas jerawat yang menghitam atau disebut dengan post inflammatory hyperpigmentation gitu ya, atau disingkat dengan PIH namanya. Kemudian juga polusi ini juga menyebabkan juga flek ya. Polusi, asap rokok, radikal bebas, nah itu juga bisa menyebabkan. Nah, kemudian usia, faktor usia yang menjadikan regenerasi sel kulit jadi melambat. Nah, ya. Nah, terus harus digimanain? Ya. Nah, kalau kita mau nih teman-teman, kita sebagai konsultan gitu ya, kita harus paham bahwa flek itu nggak terbentuknya tuh nggak ujuk-ujuk. Jangan sampai nanti teman-teman terjebaknya dengan kata-kata saya habis pakai skincare itu tiba-tiba muncul flek. Nah, ini yang sering banget saya temuin. Ya, padahal sebelumnya, misalnya saya tanya sebelumnya ibu pakai skincare apa? Saya pakai skincare dokter. Waktu saya pakai skincare dokter, fleknya nggak muncul. Waktu pas saya berhenti pakai skincare dokter dan ganti pakai skincare Bepom, fleknya malah muncul. Nah, kita bisa kasih tahu teman-teman bahwa yang namanya flek itu munculnya nggak seminggu 2 minggu, tapi dia adalah kumpulan akumulasi ya dari berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dari penggunaan skincare yang mengandung merkuri gitu, atau mengandung hidrokinon, atau mengandung yang zat-zat keras gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya di sini sesi aktivasi atau fase aktivasi. Nah, di dalam lapisan kulit kita, teman-teman, ini ada yang namanya sel melanosit. Nah, ini adalah tempatnya diproduksi sel warna ya di paling dasar lapisan kulit epidermis ya, yang saya bilang di basementnya atau basal layer ya. Nah, ini tempat produksinya flek. Nah, tapi ketika dia muncul itu pun juga nggak langsung muncul ke permukaan ya. Nah, si pabrik pembentuk sel warna ini dia akan bekerja jika ada pemicunya ya. Jika lapisan skin barrier-nya terbuka, kulitnya stres, kemudian kenalah matahari. Nah, jadi udah dapat sinyal nih kulitnya stres, dia langsung siap-siap pabriknya mulai aktif. Ya, mulai aktif, ngeluarin sedikit demi sedikit. Flek itu dia nggak langsung keluar langsung banyak teman-teman, tapi dia halus-halus kayak debu dulu, titik-titik kecil, nggak langsung muncul ke permukaan kulit. Nah, kemudian ada yang namanya fase sintesis. Ya, ketika terpapar matahari, kulit melakukan pertahanan diri sebagai perlindungan. Jadi sebenarnya melanin ini adalah bentuk perlawanan kulit untuk melindungi, ya, untuk melindungi kulit supaya nggak rusak nih lapisan di sininya. Tapi akhirnya terjadinya apa? Karena kulitnya stres, nggak ada perlindungannya, ya, si melanin ini produksinya berlebihan.
ya oleh si pabriknya. Yang harusnya misalnya produksinya cuma 10 aja jadi 100 gitu ya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, jadinya over produksi yang tadinya niatnya untuk melindungi gitu ya. Tapi malah akhirnya malah merusak, bukan merusak ya, jadi bikin tampilannya jadi nggak bagus. Nah, kemudian akhirnya pelan-pelan dia muncullah ke permukaan kulit. Jadi kena ya kena matahari ya, dimasak oleh matahari ya, mulai ini naik, tapi dia nggak langsung muncul ke sini. Dia masih ngumpet dulu nih di sini. Ya, dia nggak langsung muncul. Nah, ada yang namanya tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi adalah ketika melanin ini ya, ya sel-sel warna ini yang udah diproduksi ini disimpan udah kebanyakan. Lama-lama dia naik ke permukaan. Ya, akhirnya muncullah warnanya di sini. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa flek itu muncul nggak tiba-tiba. Ya, jadi kalau misalnya Kak, aku mau berhenti dari penggunaan krim dokter. Nah, kita harus kasih tahu, kita harus antisipasi. Kakak kalau misalnya berhenti dari krim dokter, kemungkinan yang akan terjadi itu adalah muncul flek atau jerawat. Kulitnya sensitif ruam-ruam. Kakaknya siap nggak untuk proses itu? Tapi itu paling biasanya kita bisa alami, biasanya terjadi itu di 1 bulan pertama aja. Asalkan kakaknya bisa ngelewatin ya dengan sabar, bulan berikutnya adalah tinggal perbaikan. Nah, kalau dia punya masalah antara flek dengan jerawat, maka fokus pada perbaikan jerawatnya dulu. Ya, fokus pada mengurangi peradangannya dulu. Ya, perbaiki dulu skin barrier. Ya, disehatin dulu, kulitnya ditenangin dulu. Baru kemudian kita upgrade ke serum yang dia ada kandungan retinolnya. Oh ya, tadi Hydra-Foam dia ada retinol ya, teman-teman ya. Yang untuk membantu mengurangi tampilan flek pada kulit. Ya, jadi jangan kitanya nafsu juga ya, dia ada flek, ada jerawat, kulitnya iritasi gitu ya. Nah, langsung kita kasih yang paket ultimate, jangan. Nah, jadi teman-teman, ketika kulitnya sedang iritasi, sedang meradang, ketika dia merah-merah kulitnya gitu ya. Nah, sebenarnya ketika merah ini nih lagi kerja nih. Kulitnya lagi kerja nih. Untuk apa? Produksi sel warna. Ya, ketika merah-merahnya udah reda, ya, kan luka tuh kulitnya kan. Nah, biasanya dia akhirnya menimbulkan bercak-bercak warna yang disebut sebagai flek. Gitu. Itu sebabnya saya bilang ya, kalau misalnya flek yang bekas yang disebabkan karena iritasi akibat penggunaan skincare bermerkuri, kalau dia belum terlalu dalam masih bisa dihilangkan. Tapi kalau dia sudah dalam banget, ya kita nggak bisa kasih janji bahwa ini bisa hilang dengan hidrasensial. Tapi fokusnya hidrasensial ini adalah perbaikan sel kulit. Ketika sel kulitnya sehat, maka terjadi proses pergantian sel kulit mati secara lancar, yang secara otomatis ini akan terlepas secara perlahan. Lepas ya. Dan ketika yang muncul sel kulit yang baru itu sudah dalam kondisi kulit yang bersih, yang sehat gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang punya masalah dengan flek dan melasma, solusinya adalah kita bisa sarankan untuk ini teman-teman. Wajib pakai sunscreen walaupun di rumah kita suruh dia pakai sunscreen ya. Kemudian gunakan serum brightening ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi di dalam ini dia ada tranexamic acid-nya yang dia untuk membantu juga memperbaiki peradangan, memperbaiki bekas-bekas peradangan atau bekas-bekas jerawat. Nah, ini keunggulan dari si tranexamic acid dan juga niacinamide. Ya, niacinamide itu membantu meningkatkan kecerahan kulit. Ya, hidrasi kulit dengan toner dan pelembab yang menenangkan. Kita punya moisturizer, walaupun kita nggak ada tonernya, tapi dengan moisturizer aja sudah cukup. Ya, nah, lakukan eksfoliasi lembut. Nah, untuk eksfoliasi kita punya Hydra-Foam. Oh sorry, ini tadi sini Hydra Bright, ini Hydra-Foam. Untuk eksfoliasi kita punya Hydra-Foam. Makanya Hydra-Foam ini kita suruh pakai itu seminggu 2 kali aja teman-teman. Jangan banyak-banyak dulu. Khawatir nanti kulitnya nggak kuat, malah yang jadinya terjadi adalah iritasi. Ya, bukan iri hati, iritasi. Ya. Nah,
Terus kemudian kita minta juga untuk mereka pola hidup sehat, tidur cukup, dan mengelola stres supaya hormon kortisolnya juga nggak naik melulu. Ya, nah terus langsung aja suruh Bu stop ya skincare yang kemarin, fokus penggunaan hidrasensial. Kalau ibu pakainya campur-campur, saya nggak bisa menjamin untuk hasilnya karena kita hidrasensial ini masing-masing produknya itu sudah dibuat diformulasi sedemikian rupa rangkaiannya saling mendukung satu sama lain. Sering banget ya saya juga nemuin orang-orang yang pakai skincare-nya itu belang-belang ya, pakai sabun wajahnya merek apa, moisturizernya merek apa, serumnya merek apa, kemudian tonernya enggak segala macam. Akhirnya terjadi apa? Kulitnya mabok ya. Kulitnya mabok, teman-teman. Ya, karena penggunaan yang asal-asalan tadi. Maka itu kita bisa kasih tahu bahwa ini tuh ibaratnya satu rangkaian rumah, ya. Ada ya pintunya, ya jendelanya, ya kusennya, ya lantainya itu sudah harus dari kita semua gitu, supaya nggak belang-belang, ya, supaya hasilnya bisa saya pantau. Tapi kalau misalnya pakainya macam-macam apa beda-beda mereknya, misalnya pakai sabunnya kita punya ya, kemudian moisturizernya pakai yang lain, kita bisa bilang kalau misalnya hasilnya nanti nggak sesuai harapan ya kita nggak bisa bantu banyak karena pakainya beda-beda brandnya gitu ya, kita nggak tahu yang kamu pakai itu kandungannya seperti apa, karena kan kadang-kadang oh dia ada kandungan ini tapi ternyata kan hasilnya kurang kurang bagus ya teman-teman ya.